ini juga. Sorry, jadi tadi menyebut FPI. Sorry. FPI ini udah dibubarkan. Gimana itu? Gimana itu? Iya, tapi kemarin ketika dibubarkan sempat sahabat podcast mahasiswa, jadi siang ini saya sedang ada di salah satu tempat yang tidak bisa disebutkan namanya. Dan di samping kiri saya ini merupakan Sakera 212. Dia merupakan YouTuber dengan nama YouTube Sakera 212. Sakera 212. Sebenarnya saya datang ke sini tidak ada yang ingin dibincangkan, cuman memang karena urusan YouTube saya harus berguru. Jadi podcast mahasiswa ini harus berguru karena dia merupakan YouTuber senior ya. Dan Bisa dikatakan senior karena sudah 3 tahun. sudah 3 tahun. Dan podcast mahasiswa baru 1 tahun, itu berarti 2 tahun di atas kita. Jadi kakak kelas kita lama lah gitu ya. Dan kita bincang-bincang ke sini tuh ya awalnya kita ingin belajar YouTube. Dan saya yakin setiap YouTuber memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Benar. Nah, makanya Sakera ini karena sudah 100.000 subscriber, 100. kita kesini mau belajar ini. Gini gimana ceritanya dulu, kemudian ini awal-awal ya. Ini awal-awal gimana kemudian jadi YouTuber? Katanya dulu atlet silat. Benar. Jadi ceritanya jadi YouTuber itu gimana? Kok bisa jadi YouTuber gitu maksudnya? Ya, pertama ya karena terinspirasi dari teman-teman, juga konten kreator. Saya dulu pernah lihat kontennya, ini sebut nama nggak apa ya? Nggak apa-apa. Denny Aprisani, beliau juga atlet yang pernah menjuarai di pencaksilat SEA Games. Di situ saya tertarik membuat akun YouTube. Awalnya cuman iseng-isengan ya, cuman dibuat penyimpanan aja. Soalnya kalau di dalam HP kadangkala penyimpanan nggak muat. Jadi masuk ke konten kreator awal mulanya Iseng-iseng. Terus kemudian Jadi, bisa termotivasi. Berhubung di situ saya sudah mengupload satu video, di situ banyak dukungan dari teman-teman. Ayo dong buat lagi konten-konten teknikan. Karena pertama kali dulu saya buat konten, pertama kali itu konten teknikan tentang pencaksilat. Cara belajar serangan yang baik, cara nangkap tendangan. Di situ pertama kali konten saya, dan alhamdulillah dari teman-teman banyak yang support dan minta konten lagi. Dari situ ini kok banyak yang support gitu loh. Dari situ saya lebih bersemangat dan meniatkan diri untuk menjadi seorang konten kreator. Dan alhamdulillah dari perjalanan dari nol saya disupport oleh teman-teman dan dulur-dulur dari organisasi saya, dan saya juga diajak kolaborasi bersama konten-konten yang menurut saya itu sudah luar biasa, Mas. Dulu pertama kali saya collab itu subscriber saya masih 50. 50 orang. Iya, 50 subscriber, 50 pengikut. Bayangkan itu. Mungkin kalau konten kreator di sini masih membedakan latar belakang, tidak segampang itu menerima collab kan. Iya. Karena di sini betul. Iya, seperti itu memang, Mas, di dunia konten kreator. Waktu itu saya 50 subscriber memberanikan diri kolaborasi bersama konten yang sangat luar biasa. Diterima? Diterima alhamdulillah di Jember. Padahal 50 orang cuma. 50 orang. Iya. Bayangkan alhamdulillah. Setelah saya kolaborasi, banyak juga dari dulur-dulur yang memberikan komentar-komentar positif tentunya ya dengan konten saya. Dan alhamdulillah pulang dari Jember, saya berangkat sendirian dari Madura ke Jember, pulang dari Jember, alhamdulillah langsung mencapai 1.000 subscriber. Seperti itu. Habis collab itu? Habis collab. Itu ceritanya kolaborasi 50 subscriber dengan subscriber yang berapa sudah? Itu sudah 15 ribuan. 15 ribuan. Jadi didongkrak oleh kolaborasi. Tapi gimana ceritanya kok bisa mau lah? Artinya kalau orang-orang kadang mikir, ya ini orang kecil. Kan kadang-kadang ditolak ya. Ya karena berhubung mungkin basic saya di dunia peratletan. Dulu sebelumnya memang saya pernah ke Jember, ke Malang. Niatnya untuk bertanding. Jadi sebelumnya memang sudah kenal. Sudah kenal sama mereka. Alhamdulillah ketika saya minta collab, langsung diterima gitu lah. Jadi pulang dari Jember bawa 1.000 subscriber. Bawa 1.000 subscriber, alhamdulillah. Dan akhirnya melanjutkan di Madura? Di Madura langsung melanjutkan dengan konten-konten tentang persilatan. Nah, saya wawancara juga seperti jenengan, cuman yang berhubungan dengan organisasi. Silat ya? Silat, iya. Jadi ada juga video-video praktek agar misalnya lepas dari serangan, bela diri apa? Banyak sebenarnya, banyak. Cuman kalau sekarang itu semua dihapus. Nah itu, jadi gimana ceritanya kemudian? Sekarang kan YouTube-nya itu, awalnya YouTube-nya apa namanya? Iya, tentang persilatan, Sakera 22.
Awalnya Sakera 22. Sakera 22. Sakera itu identik dengan Madura ya? Madura. Terus 22 itu identik dari nama perguruan saya, kelahiran daripada perguruan saya pribadi. Silat ya? Silat. Akhirnya kemudian sekarang ganti ke Sakera 212. Sakera 212. Nah, isunya Iya. berubah juga. Berubah. Jadi itu gimana awalnya kemudian kok bisa berubah dari Sakera 22 dari isu silat, dan saya cek di YouTube-nya itu sekarang kan lebih membahas dari sesuatu yang religius ya, tentang agama. Jadi gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya itu berawal daripada panggilan hati. Panggilan hati ada, dan juga ini dibarengan sama kekecewaan. Nggak apa-apa ini barbar ya. Ya. Jadi dulu waktu saya sudah masuk capai target 5 ribuan lah subscriber, saya di sini ingin mengadakan pertandingan Sakera 22 Cup Semadura. Semadura. Diletakkan di Kerampenan, Sampang. Waktu itu sudah resmi, dan pertandingan itu sudah diberi izin oleh aparat pemerintah. Cuman di sini kurang 1 minggu daripada pertandingan pelaksanaan, tiba-tiba ada pemberitahuan dari pihak aparat bahwasanya pertandingan ini harus di cancel. Tahun berapa itu? Ya kemarin tahun 2020 kalau nggak salah ya. Tahun 2020. Tahun 2020. Setelah itu saya minta izin, istilahnya minta bentengan, minta kekuatan dukungan daripada atasan yang tidak bisa saya sebut namanya ya. Cuman ya di situ mereka tidak mau tanggung jawab dan tidak mau memberikan dukungan. Terpaksa ini pertandingan di cancel. Ini sudah yang kedua kalinya dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Soalnya di sini ketika bicara tentang kerumunan, ini kan masalah pertandingan yang menimbulkan kerumunan. Yang dasar tidak diizinkan. Sedangkan acara-acara lainnya yang sifatnya kerumunan di tempat saya dan di lokasi yang sama itu sama-sama kok diberikan izin gitu loh. Kok cuma acara saya yang dibubarkan? Dan di sini timbul pertanyaan. Nah, ketika saya minta dukungan daripada atasan yang saya anggap itu sangat kuat lah bentengannya, mereka tidak mau tahu, harus cancel gitu. Jadi disitulah muncul kekecewaan saya. Gimana ini kok dipersulit? Padahal saya ini ingin istilahnya memberikan yang terbaik lah untuk organisasi saya gitu loh. Ini kok malah nggak disupport, kok nggak diberikan dukungan. Akhirnya disitulah muncul kekecewaan saya. Lepas itu saya pulang dari atasan. Setelah jumpa sama atasan saya pulang dan langsung ke Jawa. Berangkat lagi ke Jawa? Enggak, sebelumnya memang nggak pernah. Yang ke Jember? Dari kekecewaan ke Jawa. Berawal dari kekecewaan langsung ke Jawa. Nah, dari Jawa itu saya melihat salah satu konten kreator yang sangat barbar menghina ulama. Disitulah hati saya merasa terpanggil dan masuk ke dunia. Anggap saja ini bisa dibilang pembelaan ulama dan politik. Di situ. Jadi berawal dari kekecewaan dan bisa jadi panggilan hati. Dan akhirnya jadi konten Sakera 212. Ini sudah berapa tahun Sakera 212-nya? Kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun berarti dari 2021 ya? Oke. Dan sekarang saya sedang ada di markasnya Sakera 212. Jadi teman-teman yang biasa nonton channelnya Sakera 212 ya ini komputernya ini ya, itu mic-nya. Kemudian juga ini apa namanya alatnya? CPU ya? CPU ya. Dan kameranya banyak sekali. Jadi dibandingkan podcast mahasiswa, makanya tadi saya katakan kita kesini belajar ini kepada suhunya. Emang semua harus berawal dari nol. Ini semua dari nol, Mas. Dan semua peralatan yang ada di sini itu hasil daripada YouTube. Jadi asli saya nggak mencampur adukan masalah uang dengan peralatan yang mungkin tidak ada urusannya. Semua ini memang penghasilan murni dari YouTube. Murni semua? Murni. Renovasi ini? Sama semua murni dari YouTube. Jadi untuk uang-uang pendapatan yang lain itu nggak saya campur adukan gitu. Biar kelihatan nanti. Profesinya apa di luar YouTube? Nggak ada. Nggak ada? Cuman jabatan ketua ranting daripada organisasi saya saat ini. Iya. Jadi sekarang jadi penghasilan makan apa dari YouTube semua? Dari YouTube, alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Jadi kalau ada banyak orang pengen jadi YouTuber, ya mulai dari nol gitu. Berawal dari nol. Tapi tunggu. Jadi subscriber emang nggak beli? Nggak. Jam tayang? Nggak ada. Semua hasil dari keringat perjuangan saksi bisu itu. Makanya
kalau ada konten-konten kreator yang mau collab, saya nggak pernah membedakan latar belakang dia, meskipun subscribernya berapa, monggo. Saya terima dengan lapang dada, karena saya juga sama-sama merasakan yang namanya perjuangan. Iya. Dan alhamdulillah di saat saya berjuang dulu, banyak orang yang menghargai Betul. dan menerima saya dengan apa adanya gitu loh, Mas. Iya betul. Mungkin jadi refleksi juga ya. Saya pernah diterima seseorang dengan baik meskipun saya YouTuber kecil, dan akhirnya membuat diri saya ketika ada orang pengen suatu saat kolaborasi, ya akhirnya mau juga ya. Benar. Nah, dan hari ini konten-konten ini biasanya gimana cara bikin kontennya? Jadi maksudnya uploadnya berapa hari sekali yang saya kira ini? Kalau konten saya kan ini sini tentang sesuatu yang viral, Mas. Iya. Yang saat ini kan, ya bisa setiap hari ngupload. Gimana cara bikin kontennya? Ya, Langsung sini? iya di sini. Malamnya saya lihat berita kadang, lihat info-info, terus buat narasi kadang. Nah paginya saya langsung buat konten, siangnya diedit, baru di-upload. Itu yang kalau saya lihat kan di kontennya banyak ini ya, ngomentarin ya. Jadi artinya bukan berita kan? Bukan. Tapi mengomentari. Komentarin. Saya juga lihat kemarin ada juga komentar terkait penurunan KM50 ya. Jadi kamu sendiri yang bersuara di situ, kemudian ada juga cuplikan-cuplikannya itu. Benar. Jadi yang viral utamanya yang berkaitan dengan ulama ya. Ulama. Kalau konten-konten lain tidak ada rencana? Ya sebenarnya nanti ada diselingin dengan konten kayak social eksperimen, terus prank, tapi berhubungan tetap yang bernuansa Islami. Betul. Jadi banyak sekarang prank-prank juga isinya sholawat, ngaji, apa gitu. Dan sekarang pendapatan terendah berapa tiap bulan? Ya 4,5 lah. Terendah ya tiap bulan. Kalau tertinggi berapa? Ya ini bisa nyampe 15. Dan baru kali ini nih terang-terangan ini. Memang dari konten sebelumnya saya nggak berani speak up. Cuman karena ini berhubung tentang keagamaan yang saya buat, jadi banyak yang mempertanyakan kemana aja uangnya gitu. Padahal kan sudah lama diterima dari AdSense, kemana aja uangnya. Jadi kadangkala kita sedekah itu diam-diam. tidak usah iya betul. Dan memang Ana paling nggak suka gitu ketika saya sedekah ada kamera gitu. Dan tentu juga konten, mohon maaf ini. Jadi konten yang berhubungan dengan, kan saya melihat di situ konten-kontennya kan HRS ya. Benar. Habib Rizik Syihab. Dan tentu juga banyak sekali mungkin di Madura ini yang menyerang juga banyak ya. Banyak. Gimana responnya? Artinya apakah sampai dibawa hati atau gimana gitu? Atau jangan-jangan kalau kemarin ceritanya banyak orang-orang yang sampai didatangi ke rumahnya, diancam dan seterusnya begitu kan? Gara-gara satu uploadan, bukan YouTuber tapi juga sekedar cuitan di Facebook begitu. Artinya tentu saya kira kamu juga mengalami itu. Gitu. Benar. Jadi gini Mas, ketika saya buat konten seperti ini sebenarnya memang harus dimutolaah dulu. Apa yang saya sampaikan ini benar-benar dimutolaah dulu. Dan nanti kalau misalnya saya nggak paham, saya pasti nanya kepada guru-guru saya. Ini kan yang dipermasalahkan masalah Habib Rizik. Kadang-kala ketika Habib Rizik pulang dari kota Mekah ke Indonesia kan niatnya memang revolusi akhlak. Iya. Di situ tidak sedikit loh yang mungkin tidak suka dengan perjuangan beliau. Nah ketika ada komentar-komentar yang mungkin menyangkut paut sudah dengan Habib Rizik, di situ saya sudah nggak merespon gitu loh. Karena kadangkala mereka di situ yang komen sembarangan, komen negatif, mungkin mereka kenalnya di media sosial. Dan di media sosial tidak sedikit pula ceramah barbarnya Habib Rizik yang diviralkan. Sedangkan yang lemah lembut di situ sangat sulit diviralkan oleh media-media besar. Kayak perbuatan yang mungkin dilakukan oleh FPI kan yang nampak di media hal-hal yang mungkin sangat anarkis kayak sweeping. Sedangkan ketika mengadakan penggalangan dana, mengadakan posko ketika terkena tsunami itu tidak pernah di-up di media. Mungkin adanya kesalahpahaman sehingga muncullah komentar-komentar negatif daripada warganet gitu. Nah, ini juga jadi tadi menyebut FPI, sorry. FPI ini udah dibubarkan, gimana itu? Gimana itu? Iya, tapi kemarin ketika dibubarkan sempat deklarasi kembali. Asalnya kan from Pembela Islam. Terus diubah sekarang menjadi from Persaudaraan Islam.
Oke. Yaitu mengutamakan hubungan antar sama yang tumbuh dari hati yang tulus, ikhlas dan bersih. Jadi semuanya itu memang perjuangan mereka benar-benar tulus, ikhlas, tanpa ada embel-embel pengen dapat jabatan, pengen dapat apa gitu, enggak. Semuanya itu berdasarkan perjuangan. Meskipun saya tidak tergabung di Ormas FPI, tapi saya suka, saya setuju dan saya mendukung perjuangannya gitu. Oke. Dan bagaimana ini kan juga apa ya, di luar itu kan banyak orang yang kemudian melihat FPI gontok-gontokan dengan ormas lain, tapi kamu sendiri enggak ya? Dengan ormas lain aman gitu kan? Aman, kalau anah aman. Karena tujuan saya di sini membela, bukan memprovokatori. Jadi kalau misalkan ada orang yang memfitnah ulama, membuat narasi fitnah terhadap ulama, di situ saya muncul membela. Di YouTube Sakera jadi saya nggak pernah membahas orang kalau misalkan orang itu tidak pernah menyerang ulama. Prinsipnya saya gitu, Mas. Jadi itu karena ada reaksi. Nah, itu reaksi saya ketika melihat konten kreator barbar menghina ulama. Di situ saya masuk. Termasuk kemarin katanya sempat bersinggungan dengan Nikita Mirzani ya? Benar. Ya karena dulunya kan Nikita Mirzani pernah bilang Habib tukang obat. Iya, iya. Dan sempat nyinyirin tentang bacaan sholat, meremehkan. Sampai ada kan Ustadz yang menasihati Nikita Mirzani. Cuman karena berhubung sudah tidak mampu dinasehatin, ya seperti itulah. Tapi bener kamu dilaporkan ke Polda? Benar, sudah masuk laporannya. Dan alhamdulillah tidak diproses. Jadi Nikita Mirzani melaporkan kamu secara pribadi atau akun Sakera 212? Akun Sakera 212 dilaporkan. Dan tadi saya sempat lihat chat itu Nikita Mirzani ngechat kamu real di IG langsung. Jadi saya pastikan Anda di penjara. Kata Nikita Mirzani. Kata Nikita Mirzani. Cuman alhamdulillah sampai sekarang nggak diproses. Mungkin masih banyak doa-doa yang diterima oleh Allah SWT. Iya. Dan sekarang berarti jadi konten kreator YouTube Sakera 212 itu bukan sekedar gimmick ya, tapi memang benar-benar mencintai ulama. Artinya bukan dibuat-buat demi konten kan, memang benar-benar pembelaan begitu kan? Hati. Benar. Jadi konten ini kamu buat bukan sekedar untuk cari uang, tidak kan? Bahkan sering Mas konten saya ini dolar kuning. Kalau bicara soal uang, konten saya di sini dolar kuning. Dan setiap konten yang kena dolar kuning saya nggak perbaikin. Dari pihak thumbnail, judul nggak perbaikin. Emang dibiarkan asal-asalan gitu. Ya artinya kalau sudah itu sikap kamu membela, meskipun judulnya bagaimanapun dolar kuning dibiarkan gitu ya. Iya. Nggak pernah, apalagi menghapus. Iya. Yang kemarin yang sempat ngancam-ngancam kayak Gus Arya, terus Nikita Mirzani kan konten. Nggak pernah saya hapus gitu. Malahan ketika saya diancam, saya buat lagi konten gitu. Ancamannya saya buat konten gitu. Iya. Ini yang luar biasa. Jadi memiliki kesukaan, hobi, menjiwai, kemudian punya inisiatif menjadikan konten. Karena saya lihat banyak begini, Mas. Jadi ketika saya ketemu sama orang suaranya bagus, dia nggak punya YouTube, sebagai orang yang jadi YouTuber kok mikir, ini gimana kalau nggak jadikan YouTube aja gitu. Jadi mungkin ya orang yang kemudian memiliki hobi, memiliki kesukaan dan jadikan konten, rasanya kayak nggak konten aja gitu ya. Benar. Dan berarti yang kamu lakukan, kamu nikmati aja gitu. Termasuk para haters, ya itu. Para haters dinikmati. Tapi nggak ada sampai yang mengancam-ngancam apa ya? Ya ada, cuman kan kalau direspon ya nggak bakal kelar-kelar kan gitu. Iya. Netizen itu emang gitu ya. Maha benar emang. Oke, dan kembali lagi nih, kita mau bahas ini peralatannya ini. Mic ini dipakai untuk apa? Untuk suaranya ya? Iya, suara, perekam suara. Beda antara perekam video sama perekam suara beda. Ini untuk perekam suara masuk perekam suara. Masuk ke kamera HP. Ke kamera HP. Nah, sini masuk. Ada colokannya di sini. Oke. Kalau kamera ada berapa sini? Kamera ada 3 sebenarnya, satunya di sana. Terus ini ada kamera Nikon 5200, ada Fujifilm. Ini lensa kit. Itu bisa semua? Bisa semua. Dan semua dari YouTube? Semua dari YouTube. Murni dari YouTube. Gimana cara ngelola keuangannya itu? Jadi artinya misal 1 bulan misal dapat 5 juta, itu biaya hidup berapa, belat itu gimana? Ngelolanya itu kan kita perlu belajar juga ini. Kalau saya memang
ditarget misalkan pencapaian di sini 4.000, anggap saja 4.000, 2.000-nya masukkan ke tabungan, 2.000-nya buat peralatan, buat makan segala macam. Dia memang di setting kayak gitu, Mas. Dan belum punya istri ya? Belum punya istri. Dan belum punya anak atau punya istri yang kemudian juga ingin dibelanjakan. Jadi teman-teman, tapi tidak menerima formulir pendaftaran istri. Tidak menerima formulir tapi. Enggak, tapi biar Anda sendiri yang berjuang, yang mencari gitu. Oke. Dan tentu saya berterima kasih sudah diterima, karena sekali lagi kita hanya konten kreator kecil, YouTube kecil, 6.000 subscriber itu pun berjuang darah-darah dan bisa diterima. Makanya kamera ini memang saya frame agar silvernya kena di atas itu. Oh, ya? Kena. Iya, kena. Nah, itu yang penting itu. Jadi YouTuber yang kecil ini diterima di ruangan yang sudah punya silver play button. Jadi makanya tadi seperti yang Mas Sakera katakan, orang yang berjuang dari kecil ya tidak akan mudah menolak orang untuk kolaborasi. Dan terima kasih Mas Sakera sudah bincang.